Saya berharap saudara-saudara semuanya di rumah baik-baik saja dan tolong jaga kesehatan dan ikut protokol pemerintah ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama baca satu ayat Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amarkan dengan memandang muka. Ya, Yakobus 2 ayat 1. Mari kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah hamba Engkau, pakailah hamba Engkau bisa menyampaikan dengan baik, dan supaya kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bahwa ayat ini begitu berarti, ya, dia mengatakan sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus, janganlah iman itu kamu amarkan dengan memandang muka. Pada suatu hari, ya, ada Layuni dengan teman semuanya, ya. Jadi biasalah kalau Layuni itu kumpul-kumpul, ya, banyak orang show off apa sih dia punya achievement, dia punya apa kekayaan, dan dia sudah jadi direktur, sudah jadi manajer, sudah mempunyai usaha, sudah mempunyai kantor, sudah mempunyai pabrik dan segalanya. Dan di antara kelas Layuni ini ada seorang teman mereka yang sekelas pakai bajunya biasa-biasa gitu loh, dan juga tidak memakai jam tangan yang merek, kacamata yang bermerek. Dia hanya sederhana. Dan mereka tanya dia, gimana hidup? Ya baik-baik, dia bilang, ya kan. Dia jauh dari kampung halaman ini, dan mereka menghina dia karena bajunya sederhana. Semuanya yang lain teman-teman dia itu pakai branded. Nah, mereka ngeredekin dia dan menghina dia. Saya sekalian, sungguh menyedihkan. Di antara 20 teman, hanya satu yang deketin dia, tanya dia bagaimana, udah menikah belum, udah punya berapa anak gitu loh. Dan yang lain semuanya cuek dan minum dan bercanda. Guess what? Semua orang sudah pergi dan gak mau ladenin dia. Hanya satu orang itu temenin dia, dan mereka ngobrol gimana waktu SMA. Jadi sebelum selesai, mereka siap-siap mau pulang atau mau ke tempat lain, datanglah 4 orang ke depan orang yang pakai baju yang jelek, yang biasa-biasa, dan sampaikan ke dia, bos, semuanya sudah beres, mau ngajak teman-teman ke villa kamu. Dan semuanya pada kaget, karena orang yang teman mereka yang pakai baju yang biasa itu, lupanya adalah tycoon, adalah jet set di kota, ya, 3 jam dari Guangzhou. Dan dia memiliki pabrik yang besar sekali, dan dia juga salah satu, ya, pemilik ya, reporter, yaitu wartawan TV kayak gitu. Dan dia adalah orang yang terkaya di kampung itu. Semua teman pada kaget karena dia sudah siapin 4 mobil, semuanya Mercedes yang keren, untuk mau menjemput teman-temannya ke villa dia untuk nginap. Dan semuanya kaget dan merasakan malu banget, karena semua orang itu hanya melihat muka, wajah, baju dia. Dan mereka tidak sangka bahwa orang ini begitu sederhana, pakai baju jeans yang biasa-biasa, pakai kaos. Tapi teman ini, ya, Layun ini, dialah yang terkaya di antara semuanya teman. Dan Alkitab mengatakan, janganlah iman itu kamu amarkan dengan memandang muka. Cocok sekali. Jangan sekali-kali kita menghina orang lain. Kita melihat dia karena wajah dia, melihat dia karena penampilan dia, melihat dia karena dia nggak enak, nggak elok dilihat. Jangan. Kita nggak tahu di belakang dia itu bagaimana hasil. Janganlah kita memandang orang karena wajah dia, karena
dia punya baju, dia punya penampilan. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini, dia bukan lahir di hotel atau di rumah sakit yang besar, tapi di sungguh-sungguh a manger. Manger itu adalah tempat di mana binatang melahirkan. Ya, sungguh tempat yang terhina. Jangan kita lihat kelahiran Yesus di kandang yang bau, tapi ingat bahwa dia lahir di dunia ini begitu sederhana, begitu banyak kekurangan, tetapi dia adalah juru selamat, ya, yang menyelamatkan umat manusia. Inilah Tuhan kita. Dia sederhana sekali, tapi dia kaya. Dia adalah terkaya di dunia ini. Dia empunya surga dan bumi. Marilah kita menilai orang tidak dengan apa yang terlihat, namun nilailah ketaatan hidup seorang terhadap firman Tuhan dan berhenti membedakan perilaku kepada kelompok tertentu. Ingat, kita nilai orang itu apakah dia taat kepada firman Tuhan, punya komitmen. Kita lihat banyak orang Kristen yang mau membantu kalau ada keuntungan buat dia, yang mau membantu kalau ada kemauan. Dia naksir sama cowok itu, dia naksir sama cewek itu. Wah, dia begitu rajin pelayanan. Tapi waktu cewek itu gak mau dia, males banget. Waktu cowok itu ada di sana, dia rajin. Waktu cowok itu gak di sana, dia marah-marah. Nah, inilah saya katakan, banyak sekali kita anak Kristen ini mau dilihat orang kita baik karena kita naksir sama dia. Marilah kita bertobat, ya. Kita ingat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi. Jika Tuhan Yesus saja tak pernah membedakan siapa yang datang kepadanya, mengapa kita masih membedakan orang dari apa yang kita lihat? Saudara sekalian, marilah kita katakan, Tuhan, ampunilah aku Tuhan, sifat aku yang jelek, yang hanya memandang atas, tidak pernah melihat yang bawah, yang hanya mau melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan saya, tidak mau korban untuk melayani. Maafkan saya Tuhan. Biarlah Tuhan didik saya, ubah saya, supaya saya bisa menjadi seorang yang taat kepada firman Engkau, yang cinta pada pengajaran Engkau. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah kami belajar, jangan memandang orang itu hanya muka, tapi harus mau lihat hatinya. Terpujilah nama Engkau Tuhan, berkati kami, lindungi kami, jaga kami, berkati bangsa negara ini supaya kami bisa cepat dapatin COVID-19 ini. Dalam nama Engkau.